Dalam video ini saya akan menganalisis 3 iklan dengan identifikasi persuasif. Iklan pertama yang akan saya analisis yaitu iklan iPhone 15. Iklan iPhone 15 ini adalah sebuah kampanye pemasaran yang diluncurkan oleh Apple untuk memperkenalkan dan mempromosikan iPhone terbaru mereka, iPhone 15. Iklan ini ditayangkan di berbagai platform seperti YouTube, televisi, dan media sosial. Sebenarnya analisis yang pertama adalah apa yang ingin disampaikan dalam iklan ini. Karena ini adalah seri terbaru dari iPhone, maka tujuan dari iklan ini adalah untuk membangkitkan minat dan antusiasme konsumen terhadap produk baru. Selain itu digunakan untuk menjangkau target audiens baru dan hal ini dilakukan untuk menjangkau kelompok konsumen tertentu dan hal yang tidak kalah penting yaitu menampilkan fitur, manfaat, dan keunggulan HP pada seri terbaru. Tanya adalah siapa yang ingin dijangkau dalam iklan ini. iPhone 15 ini diprediksi akan menawarkan fitur-fitur yang bermanfaat bagi profesional dan pengguna bisnis seperti peningkatan keamanan data, konektivitas yang handal, dan aplikasi bisnis yang terintegrasi. Karena itu target audiensnya adalah profesional dan pengguna bisnis. Selanjutnya adalah teknik apa yang digunakan iklan ini untuk membujuk audiens. Iklan ini menggunakan berbagai teknik persuasi seperti emotional appeal, yaitu menghubungkan iPhone 15 dengan emosi positif seperti kegembiraan, kebebasan, dan kreativitas. Selanjutnya adalah logical appeal, menyajikan informasi yang jelas tentang fitur dan manfaat iPhone 15. Selanjutnya adalah social proof, menampilkan testimoni dari pengguna iPhone 15 yang puas. Selanjutnya adalah scarcity, menekankan jumlah iPhone 15 yang terbatas dan mendorong pembelian segera. Selanjutnya adalah apakah teknik persuasi yang digunakan etis dan bertanggung jawab. Secara keseluruhan, teknik persuasi yang digunakan dalam iklan ini cukup etis dan bertanggung jawab. Iklan ini tidak menggunakan klaim palsu atau menyesatkan dan tidak mengeksploitasi kelemahan konsumen. Selanjutnya, di manakah iklan ini ditayangkan? Iklan ini ditayangkan di TV, media sosial, tetapi kebanyakan audiens melihat di YouTube. Seperti iklan YouTube pada umumnya, yaitu di sela-sela video yang audiens akan lihat. Dan selanjutnya, apakah pesan iklan jelas dan mudah dipahami? Pesan yang disampaikan pada iklan ini sangat jelas karena isi dari iklan tersebut berupa contoh bagaimana fitur-fitur yang ditawarkan pada iPhone bekerja. Selanjutnya adalah apakah media tersebut menjangkau target audiens dengan efektif. Iklan ini sudah dapat menjangkau audiens dengan tepat karena ditayangkan pada platform yang lebih sering digunakan target audiens seperti YouTube dibandingkan dengan televisi. Yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, iklan ini adalah iklan yang efektif dan bertanggung jawab. Iklan ini berhasil menyampaikan pesan kepada target audiens dengan cara yang menarik dan informatif. Iklan ini juga menggunakan media yang tepat untuk menjangkau target audiens. Selanjutnya adalah iklan Nissin Cup Noodles Hungry Days yang berkolaborasi dengan serial animasi One Piece.ゾロ17歳サントリー俺は世界一の剣豪になるはず青春なんていらない約束したんだもう二度と負けねえからハングリーデイズカップヌードルかっこいい。うるせえ
17歳。私は航海士になりたい。遅刻だぞ。すいません。よろしく。この青春はいつか報われますか？何？もっと頑張らなきゃ。もっと無理しないで。助けて。当たり前だ。ハングリーデイズカップヌードル。何？レシークぞ。私転校するんだ。ビビです。ねえ、花火しない？みんなと初めて会った時からいろんなことがあったね。テストやめて。この二度と戻らない日々が私の青春でした。仲間だ。いつかまた会えたらビビ。もう一度仲間って呼んでくれるかな。ハングリーデイズカップヌードル。来ません。せえな。圧力にしてやる。ハングリーデイズ味噌襲来。白受け継がれる。これでもか目的が言うのざわめきからはみ出した名付けようのない時間の場所に紙飛行機みたいにふらふらとDalam iklan ini, Nissin bermitra atau berkolaborasi dengan serial anime One Piece untuk membuat iklan yang ditayangkan di Jepang dari bulan Mei 2019 hingga Februari 2020. Nah, ini menata ulang momen dan karakter One Piece yang ikonik dalam suasana sekolah menengah modern. Setiap iklan menceritakan sebuah cerita pendek yang mudah diingat yang menampilkan karakter One Piece yang sedang menghadapi tantangan. Serial yang berjudul One Piece Aoharu atau musim semi atau masa kejayaan masa muda yang menceritakan karakter Nami sebagai navigator bajak laut tepi jerami dan perjuangannya dalam menjalani kehidupan sebagai seorang pelajar. Selanjutnya adalah analisis dari iklan ini. Yang pertama adalah apa yang ingin disampaikan dalam iklan. Tujuan iklan ini adalah selain memperkenalkan produk ke khalayak luas, juga membangun hubungan emosional dengan konsumen melalui iklan yang kreatif dan menyentuh hati dengan alur cerita yang menarik. Contohnya adalah siapa yang ingin dijangkau dalam iklan ini. Audiens yang ingin dijangkau dalam iklan ini sudah jelas, yaitu kalangan penggemar animasi serial One Piece dan dari segala kalangan. Contohnya adalah teknik apa yang digunakan iklan untuk membujuk audiens. Teknik persuasi yang digunakan, yang pertama adalah emotional appeal. Iklan ini berfokus pada tema persahabatan, ketekunan, serta pentingnya makanan yang dalam iklan ini adalah cup ramen Nissin Ramen yang memicu petualangan. Dan selanjutnya adalah high quality animation. Iklan ini dianimasikan oleh Studio Shaft yang dikenal dengan animasi yang penuh gaya dan emosional. Selanjutnya adalah nostalgia. Iklan ini membangkitkan nostalgia para penggemar One Piece dengan menggunakan karakter, latar, dan musik yang sudah tidak asing lagi bagi penggemarnya. Contohnya adalah musik video. Video musik berdurasi penuh yang menampilkan lagu Bump of Chicken, Hungry Days juga dibuat, yang semakin menghubungkan kampanye dengan para penggemar. Selanjutnya adalah di manakah iklan ini ditayangkan. Iklan ini ditayangkan di televisi Jepang. Selain itu, karena antusiasme pada seri animasi One Piece tidak hanya di Jepang, akhirnya juga ditayangkan di akun YouTube Nissin agar dapat menjangkau semua kalangan dan negara. Selanjutnya adalah apakah pesan iklan jelas dan mudah dipahami. Iklan ini berfokus pada cerita dari karakter-karakter serial One Piece. Produk yang ditawarkan hanya ditekankan pada beberapa adegan saja, tetapi produk selalu digambarkan secara detail. Selanjutnya adalah apakah media tersebut menjangkau target audiens dengan efektif. Iklan ini sudah dapat menjangkau audiens dengan tepat
karena ditayangkan pada platform yang lebih luas seperti YouTube, bukan hanya di televisi di wilayah Jepang saja, meskipun produk hanya mudah ditemukan di Jepang. Yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, iklan cup noodle One Piece adalah iklan kreatif dan efektif. Iklan ini berhasil menyampaikan pesan kepada target audiens dengan cara yang menarik dan emosional. Iklan ini juga menggunakan media yang tepat untuk menjangkau target audiens. Selanjutnya adalah animasi Super Cup yang mempromosikan atau mengkomersialkan Honda Super Cup. Jadi anime atau animasi Super Cup ini bukanlah iklan yang umum digunakan untuk mengiklankan sepeda motor. Khususnya sepeda motor Honda Super Cup. Ini adalah serial anime lengkap 12 episode yang mengikuti kisah seorang gadis muda bernama Koguma. Meskipun serial ini sangat menonjolkan Honda Super Cup sebagai moda transportasi utama Koguma, promosinya sangat halus. Fokusnya adalah pada cerita dan pengembangan karakter utamanya. Selanjutnya adalah analisis dari iklan ini. Apa yang ingin disampaikan dalam iklan ini? Tujuan iklan ini adalah selain memperkenalkan produk ke khalayak luas, juga membangun hubungan emosional dengan konsumen melalui iklan yang kreatif dan menyentuh hati dengan alur cerita yang menarik. Sebenarnya tujuan Super Cup dibuat ini adalah untuk merayakan terjualnya 100 juta unit Honda Super Cup di seluruh dunia. Honda juga mensupervisi produksi anime ini sehingga model motor di animenya persis dengan dunia nyata. Selanjutnya adalah siapa yang ingin dijangkau dalam iklan ini. Audiens yang ingin dijangkau dalam iklan ini yaitu penggemar anime slice of life yang mungkin mereka tertarik dengan sepeda motor klasik karena seri ini lebih berfokus pada perjalanan hidup karakter utama dari seri animasi Super Cup ini. Selanjutnya adalah teknik apa yang digunakan iklan untuk membujuk audiens. Dan yang digunakan adalah constant reminder. Jadi sepeda motor Honda Super Cup dalam animasi ini hampir selalu ada di setiap episode. Menampilkan desain, fungsionalitas, dan hubungan Koguma yang terus berkembang dengannya. Jadi secara tidak langsung dapat memperkenalkan sepeda motor Honda Super Cup ini ke penonton atau pemirsa. Selanjutnya adalah di mana iklan ini ditayangkan. Iklan ini ditayangkan di televisi Jepang. Selain itu juga pada platform-platform atau channel-channel YouTube yang menayangkan animasi yang berasal dari Jepang. Jadi apakah pesan iklan ini sudah jelas dan mudah dipahami? Iklan ini lebih berfokus pada cerita dari karakter yang ada di dalamnya, karena iklan ini dibuat bukan untuk memperkenalkan produk baru, tetapi untuk memperingati terjualnya 100 unit Super Cup Honda Super Cup. Yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan analisis yang telah saya buat, iklan dalam animasi Super Cup ini adalah pendekatan yang unik dan menarik. Meskipun efektivitasnya masih bisa diperdebatkan, namun hal ini telah memicu diskusi tentang batasan antara hiburan dan iklan. Sekian, terima kasih.